kepada anak kita, silakan dimanfaatkan ya, yang sudah punya perpustakaan, apalagi yang bangunannya sudah besar-besar, bagaimana pengelolaannya harus penuh inovasi dan kreativitas sehingga perpustakaan itu bisa lebih bermanfaat. Dan untuk madrasah-madrasah yang mungkin belum punya perpustakaan, ayo mulai gimana caranya biar ada perpustakaan meskipun mini menjadi pojok-pojok baca dan sebagainya. Nah, ini menuntut kreativitas ya Bapak Ibu. Inilah tugas Bapak Ibu kepala madrasah selaku manajerial ya, selaku manajer di madrasah tersebut, bagaimana madrasah itu bisa meningkat budaya mutunya. Jangan hanya mengeluh tidak punya ini, tidak punya itu, begitu ya Bapak Ibu ya. Butuh kreativitas karena dari hal yang sederhana pun kita bisa berbuat. Itu terkait dengan peningkatan budaya mutu yang memang harus Bapak Ibu kuatkan karena ini sudah menjadi perjanjian kita dengan Kanwil, dengan Ibu Kanwil, dan sudah ditandatangani oleh Bapak Kabir. Jadi saya sangat memohon kepada Bapak Ibu kepala madrasah untuk bisa mendukung ini. Nah, selanjutnya program-program kerja Bapak Ibu sekalian harus disesuaikan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Bagaimana menganggarkan BOS, nah, ini harus diperhatikan ke sana. Bagaimana memperbaiki sarana prasarana, kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi guru, karena meningkatnya kompetensi guru ini juga menjadi target kinerja. Dan yang terbaru adalah Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah bagaimana madrasah dituntut oleh Kanwil untuk membantu program Kanwil dalam pengentasan kemiskinan, juga pemberantasan stunting, pencegahan stunting. Tidak hanya pada madrasah-madrasah negeri, saya harap yang swasta juga ikut mendukung terkait dengan program ini. Terkait dengan pengentasan kemiskinan, ya Bapak Ibu sekalian, memang ada anggaran PIP dari pemerintah. Tapi kita sama-sama tahu bahwa tidak semua siswa yang tidak mampu menerima PIP. Nah, di mana kan ini siswa yang tidak mampu dan tidak menerima PIP ini harus kita apakan? Apakah kita harus menutup mata, menutup telinga, menunggu menunggu turunnya hujan? Nah, ini kan tidak. Tuntutan dari Bukanwil, kita harus menjadi lebih peduli, lebih punya hati nurani terhadap anak-anak yang tidak mampu. Karena tekad Bukanwil dalam hal ini adalah mendukung program pemerintah kaitannya dalam pengentasan kemiskinan. Kalau ada anak yang tidak mampu, harus diapakan. Jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah, atau anak yang putus sekolah, atau anak yang tidak melanjutkan sekolah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Bukan berarti Bapak Ibu harus membayar itu ngopeni, tidak. Carikan solusi-solusi kepada anak-anak yang kurang beruntung ini untuk dia tetap bisa belajar. Banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita salurkan ke Basnaskah, kita kerjasama dengan UPZK, atau kita membuat infak-infak kita kumpulkan, atau kita mengalokasikan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Tuntutan dari Ibu Kanwil adalah alokasi dana BOS sedikit untuk anak-anak tidak mampu. Kalau kita melihat Juknis BOS yang tahun 2014, insya Allah ya, itu saya baca itu memang kalau yang dulu-dulu itu ada khusus klausul terkait dengan siswa tidak mampu. Tapi kesininya sejak ada program PIP, sepertinya tidak ada akun khusus di Juknis BOS itu yang kita bisa pakai untuk siswa tidak mampu. Tapi ada poin-poin yang saya ingin kita bisa teliti dengan jeli di anggaran BOS untuk kita bisa membantu anak-anak yang tidak mampu. Saya rasa prosentase ini juga tidak seluruh siswa dari madrasah Bapak Ibu tidak mampu kan. Jadi saya minta Bapak Ibu bisa melihat Juknis di BOS itu dengan lebih cermat. Mungkin ada anggaran konsumsi yang bisa kita gunakan untuk anak tidak mampu, untuk makan siang, untuk kesehatan anak-anak kita yang tidak mampu ini, yang tidak hanya untuk pengentasan kemiskinan, paling tidak dia sudah konsumsi makan siang mungkin
ini juga bisa mendukung program stunting, jadi memberikan makanan bergizi untuk anak-anak tidak mampu. Ini coba dilihat di anggaran bosnya, ini mungkin bisa digunakan. Jadi ada anggaran bos yang sedikit saja untuk anak-anak yang tidak mampu, memberikan perhatian lah. Ini tuntutan bukan will. Dan saya melihat di peluang di itunya, jadi terkait dengan konsumsi tersebut. Nah, ini mungkin kemarin Pak Jamal sempat agak bertanya ya. Saya belum bisa berdiskusi langsung dengan Pak Jamal, tapi peluang itu saya lihat ada di BOS terkait dengan konsumsi tersebut. Jika tidak bisa banyak yang kita bisa berikan dari anggaran BOS, ya saya harap paling tidak ada dari hal-hal yang lain terkait dengan infak, UPJ disalurkan atau mencarikan donatur. Dan saya harap ini tidak hanya pada madrasah negeri, tapi juga pada madrasah swasta. Jangan dibiarkan anak-anak yang tidak mampu ini, misalnya tidak menerima ijazah hanya karena dia tidak ada tunggakan-tunggakan yang belum dibayar. Ayo Bapak Ibu dikomunikasikan dengan orang tua, dengan yayasan, atau kalau yang negeri ini kan harus tidak ada kasus itu ya, karena memang negeri diharapkan ini bisa di gratis untuk anak-anak. Itu tuntutan pemerintah Bapak Ibu ya, bukan tuntutan saya, tuntutan pemerintah. Tapi saya memahami mungkin kalau ini dituntut pada madrasah swasta akan berat. Tetapi saya kira Bapak Ibu kepala madrasah bisa membantu anak-anak. Jangan sampailah 3 hal tadi. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak bisa sekolah, 2 tidak bisa melanjutkan sekolah, atau yang ketiga sampai putus sekolah hanya karena tunggakan-tunggakan. Nah, ini tolong kita mulai sama-sama menumbuhkan empati kepada anak-anak yang tidak mampu, mulai memperhatikan, atau kalau bisa subsidi silangkah dengan orang tua yang mampu ya, orang tua yang mampu ada yang bisa menolong anak-anak yang tidak mampu di sekolah. Nah, ini saya minta Bapak Ibu kepala madrasah lebih jeli terhadap hal-hal tersebut, mulai peka terhadap kondisi anak didiknya masing-masing, perhatikan dengan baik mana anak-anak yang tidak mampu, jangan sampai ada yang sampai menangis ke kanwil ya Bapak Ibu. Ini kan memprihatinkan sekali gitu. Tapi kita bukan berarti tidak mau didatangi ya dengan orang tua yang tidak mampu. Tentu kita menjadi garda terakhir gitu ya. Setelah mungkin orang tua curhat ke kepala madrasah tidak tertangani, curhat ke komite tidak tertangani, curhat ke Kemenak Kabupaten tidak tertangani, otomatis dia pasti akan ke Kanwil. Dan insya Allah kami tetap akan terbuka untuk mencari solusi-solusi yang terbaik terkait hal ini. Dan ini adalah bukan hanya program daripada KSKK atau Ibu Rustiani saja, tidak. Ini adalah program nasional di mana kita harus lebih peduli. Itu tadi terkait dengan pengentasan kemiskinan. Itu selanjutnya terkait dengan program stunting yang memang akan bukan fokus terhadap hal ini ya, hal tadi pengentasan kemiskinan dan stunting. Nah, stunting ini tahun kemarin ya sejak terkait dengan yang madrasah yang ikut lomba madrasah sehat pasti sering mendengar kalimat-kalimat saya bagaimana program-program pil pemberian tambah darah ini harus sukses di madrasah. Tidak hanya pembagian pil tambah darah, tapi juga pil tambah darah ini harus dikonsumsi oleh anak-anak putri, remaja putri dengan tepat dan benar. 1 minggu 1 kali untuk remaja putri, MTS dan MA. Dan saat ini kita tahu anak-anak MI ya Bapak Ibu yang kepala MI harus paham bahwa anak-anak MI pun sudah ada yang mengalami haid. Ya, anak kelas 4 SD, 5 SD ada yang haid. Dan ini harus mulai dikomunikasikan dengan puskesmasnya. Ini pemberian pil tambah darah ini adalah salah satu langkah untuk pencegahan stunting ya. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah paham. Dan saya harap terkait dengan program konsumsi pil tambah darah bagi remaja putri harus sukses di madrasah. Bagaimana bisa caranya sukses? Bapak Ibu kepala madrasah lah yang harus mensukseskan itu semua. Bikin kegiatan-kegiatan kreatif terkait dengan konsumsi pil tambah darah.
entah dengan cara minum pil berbareng-barengan setelah makan siang, entah dengan cara anjuran yang tiada henti. Jangan sampai pil itu hanya sekedar dibagi tapi tidak diminum, atau bahkan tidak dibagi. Mengisi lemarinya UKS sampai penuh, numpuk, sampai punya 1000 numpuk tidak dibagi. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi pil tambah darah itu tidak hanya sampai pada wakak kesiswaan Bapak Ibu Kepala Madrasah ya, tidak hanya sampai pada petugas UKS, tetapi harus sampai kepada remaja putri. Tidak hanya sampai dipegang di tangannya saja, tapi harus dikonsumsi. Ini yang harus kita sukseskan bersama-sama. Dan juga ada guru yang kreatif ya, yang dari MA Tawakal yang kemarin sudah berhasil mendapatkan penghargaan dari Dinkes. Ya, ini perlu ditiru dan ini juga perlu saya sampaikan. Bagaimana memasukkan program stunting ini dalam kurikulum pembelajaran. Dan ini mungkin nanti Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa sampaikan kepada guru IPA, diberi tugas. Bagaimana pentingnya ini diselipkan dalam kurikulum pembelajaran. Pentingnya meminum pil tambah darah, dampaknya seperti apa. Kemudian kok mual, bagaimana cara mencegah biar tidak mual. Nah, ini bisa dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Nanti ke depan mungkin bisa harus masuk dalam RPP. Nah, ini nanti kita akan monitoring ya terkait hal-hal yang saya sampaikan ini, nanti akan kita monitoring. Termasuk RPP Bapak Ibu guru juga nanti akan kita monitoring. Apakah sudah memasukkan moderasi beragama, apakah sudah memasukkan pembelajaran yang inovatif, apakah sudah ada berbasis TIK, kemudian apakah ada sudah RPP yang memasukkan terkait dengan program stunting, terkait dengan hidup sehat. Nah, ini akan kita monitoring selanjutnya ke depan. Nah, itu mungkin beberapa hal ya Bapak Ibu Kepala Madrasah yang saya banggakan, yang bisa saya sampaikan dengan peningkatan budaya mutu di madrasah yang tahun ke depan harus kita kawal bersama-sama, dan tentunya mutu madrasah ini tidak bisa kita capai tanpa bantuan Bapak Ibu Kepala Madrasah. Dan ayo kita saling berkolaborasi, bekerjasama, saling menyelesaikan solusi, saling memecahkan masalah yang ada. Insya Allah kita akan welcome terhadap semua masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi, dan kita akan selesaikan bersama-sama untuk bagaimana meningkatkan budaya mutu madrasah, terutama madrasah-madrasah yang ada di Bali. Tidak hanya yang negeri saja, tapi semua negeri dan swasta. Ayo kita maju bersama-sama, ayo kita berkualitas bersama-sama, ayo kita berprestasi bersama-sama. Untuk menunjang program ini, insya Allah ke depan ini saya akan mengundang beberapa kepala madrasah, pengawas, mungkin beberapa guru senior yang akan kita bentuk tim pengembang kurikulum dan juga tim peningkatan budaya mutu serta untuk pembelajaran inovasi dan kreatif ini. Insya Allah kita akan bentuk tim provinsi, dan dari tim inilah yang akan menggerakkan agar kita madrasah-madrasah di Bali punya standar minimal. Harus seperti apa, budaya mutu seperti apa, kemudian karakter yang harus kita bentuk minimalnya seperti apa. Nah, ini tim-tim yang akan kita bentuk inilah yang akan memikirkan semua itu dan akan kita sosialisasikan pada seluruh madrasah yang ada di Bali. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya terkait dengan sosialisasi pos AM, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Ismi, sekaligus juga terkait dengan PEDUM. Apa yang menjadi masalah terkait dengan PEDUM silakan disampaikan kepada Bu Ismi. Jangan sampai ada masalah di PEDUM, sudah clear ya, PEDUM harus sudah clear terkait dengan pelaksanaan asesmen ini. Juga kita harapkan bisa sukses bersama-sama, peserta tidak ada masalah dengan nomor peserta dan sebagainya, karena ini nanti akan berkaitan dengan ijazah. Apapun ada kendala dan sebagainya, silakan nanti dibahas bersama-sama dengan resmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon kekompakan seluruh kepala madrasah. Ayo kita maju bersama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Ketua Tim atas arahan dan sambutannya sekaligus membuka kegiatan hari ini. Dan selanjutnya kami serahkan untuk pengarahan terkait teknis pos AM dan pedum. Waktu dan tempat yang diserahkan untuk Ibu Ismi. Ya. Bu Ismi, silakan masuk. Terima kasih, Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran Mbak Ismi. Dengaran. Dengar sekali Mbak Ismi. Terima kasih, Wak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih beri kesehatan untuk bisa melakukan sosialisasi terkait pos asesmen madrasah tahun pelajaran 2023-2024. Mungkin sebenarnya pos AM ini sudah sempat kami share ya, sudah sempat kami sampaikan kepada pos AM ini sudah 2 minggu ya, hampir 2 minggu yang lalu sudah kami share melalui grup terkait pelaksanaan asesmen madrasah dan termasuk di sana ada kisi-kisi soal untuk asesmen madrasah pada tahun 2023-2024. Nah, ada beberapa poin penting yang sebenarnya tidak jauh berbeda pos AM pada tahun sekarang dengan pos AM pada tahun yang lalu. Cuma apa namanya? Secara esensinya itu hampir sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. Cuma yang ditekankan di sini pada pos di tahun yang sekarang itu bahwa hampir sama seperti tahun kemarin, bahwa segala bentuk asesmen madrasah, baik itu soal pelaksanaan dan seluruhnya itu dikembalikan ke madrasah masing-masing. Lebihnya saya coba share screen ya Pak ya. Allah, Aku udah buat tandingan. Saya coba di share screen. Saya tidak membacakan karena nanti untuk slide atau PowerPoint-nya akan saya sampaikan di grup karena tidak jauh berbeda dari pos AM yang sudah kita sampaikan. Cuma ada di sini saya akan menekankan di poin-poin penting saja, di poin-poin penting terkait asesmen madrasah. Secara umum bahwa asesmen madrasah itu dilaksanakan oleh madrasah masing-masing. Ya. Kepesertaan dan madrasah pelaksana. Dalam pelaksanaan asesmen madrasah itu madrasah yang melaksanakan adalah jenjang MI, MTS, dan MA. Di sini baik MA ataupun MAK yang bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dan mengevaluasi kualitas pendidikan madrasah. Pesertanya adalah kelas akhir. Kelas akhir di masing-masing jenjang. Kalau jenjang yang beda kelas 6, jenjang MTS ada kelas 8 dan jenjang MA atau MAK itu di kelas 12 seperti itu. Nah, yang dipastikan adalah siapa pelaksana dari madrasah pelaksana ini adalah syarat menjadi pelaksana AM itu adalah yang utama adalah madrasah telah memiliki NSM atau surat nomor statistik madrasah, yaitu telah memiliki IJOB yang sudah terdata di EMIS. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan ujian madrasah itu madrasah harus sudah memiliki akreditasi, tapi mulai pada tahun kemarin tahun 2023 dan tahun 2024 itu adalah madrasah yang belum memiliki akreditasi atau yang belum terakreditasi itu dapat melaksanakan asesmen madrasah secara mandiri. Ya, secara mandiri asalkan sudah memiliki NSM dan sudah terdata di EMIS. Datanya sudah terdata di EMIS karena
data yang akan kita ambil sebagai pelaksana peserta asesmen madrasah adalah data berdasarkan EMIS. Itu yang poin pertama. Jadi tidak ada di tahun 2000 di tahun sekarang itu tidak mengkhususkan atau madrasah harus sudah terakreditasi seperti itu. Ya, ini pelaksananya sudah saya jelaskan tadi. Untuk hak dan kewajiban peserta, bisa langsung di ini ya. Nanti dibaca sendiri di pos. Itu sama sebenarnya, haknya peserta wajib melaksanakan ini dan kewajibannya mengikuti semua pelaksanaan AM di mata pelajaran. Kalau di pos AM yang saya share itu adalah pos AM terkait untuk PAI dan bahasa Arab. Ya, itu karena kewajiban dari Kementerian Agama hanya melaksanakan atau memberikan kisi-kisi soal AM untuk bahasa Arab, untuk PAI dan bahasa Arab. Sedangkan untuk mata pelajaran umum adanya di Kemendikbud. Ya, kemarin saya sudah mencoba untuk mencari kisi-kisi yang ada di Kemendikbud, tapi belum ketemu dari berkoordinasi dengan pihak dinas provinsi, jadi belum dapat. Nanti kalau memang sudah kami temukan kisi-kisi untuk untuk soal umum, untuk mata pelajaran umum akan kami share melalui grup. Nah, di sini yang dipentingkan lagi terkait tentang asesmen madrasah itu adalah adanya kolaborasi dan pengembangan profesionalisme. Ya, di sini karena soal itu sudah dibuat oleh madrasah atau misalnya dibuat oleh guru-guru madrasah, jadi di sini diperlukan adalah kerjasama dengan kelompok kerja, baik itu KKM, KKG atau MGMP. Maksudnya di sini adalah kerjasama itu bukan kerjasama membuat soal, bukan ya, tapi kerjasama membahas bagaimana mewujudkan atau menghasilkan soal yang baik, soal yang sesuai dengan kualitasnya gitu. Jadi di sini diperlukan bahwa KKM, KKG atau MGMP itu diperlukan untuk melakukan validasi soal yang telah dibuat oleh guru yang ada di masing-masing madrasah. Jadi di sini diperlukan kolaborasi dengan KKM, KKG, dan MGMP itu adalah untuk melihat validasi dan reliabilitas soal yang telah dibuat oleh masing-masing madrasah. Seperti itu. Maka diwajibkan ketika guru sudah membuat soal, ya, guru sudah membuat soal, itu wajib untuk divalidasi. Ya, wajib untuk divalidasi. Nah, validasinya siapa? Validasinya bisa melalui bekerja sama dengan KKM, KKG atau MGMP, ataupun dilakukan oleh pengawas madrasah, itu boleh. Jadi wajib divalidasi. Kenapa perlu divalidasi? Karena untuk melihat untuk melihat kevalidan atau kualitas dari soal itu sendiri. Jadi apakah soal itu layak untuk diujikan kepada siswa atau misalnya jangan sampai soal itu terlalu mudah, terlalu sulit gitu ya. Tapi itu bisa tidak ada salah persepsi. Jadi apa yang diinginkan oleh guru terkait soal itu juga nyampe kepada siswa seperti itu. Jadi itu perlunya validasi soal yang dilakukan oleh baik itu KKM, KKG ataupun MGMP dan pengawas madrasah. Itu yang dipentingkan. Kenapa yang sangat yang ditekankan di pos HM ini adalah adanya validasi soal. Karena soal itu sudah dibuat oleh madrasah sendiri, oleh guru sendiri, jadi harus adanya validasi. Itu yang terpenting. Jadi saya tidak membaca semua ya Pak ya, karena nanti bisa dibaca sendiri. Saya cari poin-poinnya saja. Nah, terkait pendataan AM. Pendataan AM semuanya, pendataan asesmen madrasah itu melalui aplikasi PDUM. Dan itu sudah kita lakukan dimulai dari bulan November kemarin, dan batas akhirnya kemarin adalah tanggal 10 Januari. Ya, batasnya kemarin tanggal 10 Januari. Dan pada saat tanggal 10 Januari itu masih 15 Januari itu masih dikasih kelonggaran lagi sampai bulan awal tanggal 5 Februari kalau nggak salah. 5 Februari kemarin itu
sudah ditutup terkait pendataan peserta asesmen madrasah. Sebelum tanggal 5 Maret itu 5 Februari kemarin kita masih dikasih kesempatan untuk menambah, misalnya ada siswa pindahan dan sebagainya melalui PDUM. Tapi pada 5 Februari kemarin sudah ditutup. Jadi untuk sekarang sudah tidak ada penambahan lagi. Jadi kalau misalnya ada siswa pindahan atau yang akan pindah di kelas akhir gitu, ya itu kita tidak bisa memfasilitasin lagi untuk ditambahkan ke PDUM karena memang PDUM saat ini sudah ditutup karena sudah di-close terkait dengan pendataan belangko ijazah yang akan didistribusikan di masing-masing provinsi. Kemungkinan untuk di akhir nanti setelah sosialisasi akan saya jelaskan terkait belangko ijazah juga. Nah, setelah pendataan di PDUM itu ada validasi datanya tetap di PDUM. Setelah itu ada yang menjadi syarat dari peserta itu cetak kartu peserta melalui PDUM. Jadi di sini di data peserta, kartu peserta itu bisa dicetak melalui PDUM dan itu disahkan oleh kepala madrasah. Saya kira nanti ketika mau pelaksanaan AM itu silakan dicetak melalui PDUM. Ini. Nah, bagaimana misalnya nomor peserta AM? Nah, di nomor peserta itu ada tahun, kode wilayah, kode jenjang, dan kode madrasah. Itu sudah ada, itu istilahnya madrasah tidak perlu lagi membuat nomor peserta karena itu sudah ada di PDUM. Jadi tinggal cetak saja. Jadi anak tersebut sudah langsung memiliki nomor peserta. Jadi nanti nomor peserta itu yang akan digunakan di dalam penulisan di belangko ijazah. Itu nomor peserta. Ya. Nah, ini madrasah penyelenggara yaitu dari jenjang MI, MTS, SMA. Madrasah penyelenggara harus memiliki izin operasional atau NSM dan terdata di EMIS. Itu aja syaratnya. Jadi syarat akreditasi tidak ada ya. Jadi soalnya banyak pertanyaan, ada pertanyaan madrasah belum akreditasi seperti apa? Apa bisa melaksanakan AM? Bisa, silakan melaksanakan AM secara mandiri. Jadi tidak perlu sekarang tidak ada lagi istilah menumpang atau misalnya menumpang ke madrasah gitu karena masyarakat sudah memiliki izin operasional dan ASM dan terdata di EMIS sudah bisa melaksanakan AM secara mandiri. Proses. Nah, ini saya tidak baca ini langsung. Nah, di sini ada kewajiban atau kewenangan dari Kemenang Kabupaten Kota yaitu melaksanakan sosialisasi pos AM. Ya makanya karena ada kewajiban untuk mensosialisasikan pos AM, makanya kita adakan sosialisasi ini secara Zoom meeting. Ini menjadikan salah satu tusi ya, salah satu dari tugas dan fungsi kita yang ada di struktural untuk mensosialisasikan pos AM. Setelah itu penetapan penyelenggara. Nah, untuk menetapkan penyelenggara AM itu kita ambil dari PDUM, dari validasi data yang ada di PDUM. Dan itu sudah kita laksanakan, kebetulan SK penyelenggara pelaksanaan untuk satuan pendidikan yang melaksanakan AM, itu masih kita ajukan ke Bukanwil untuk ditandatanganin. Kemungkinan kalau bisa dalam minggu-minggu ini akan, sebelum pelaksanaan AM dimulai pada tanggal 4 Maret nanti, SK penyelenggara sudah dapat kemiser ke masing-masing KKM seperti itu. Ya, adanya pola koordinasi pelaksanaan. Nah, kalau koordinasi pelaksanaan ini berjenjang dari sosialisasi dari tingkat provinsi ke kabupaten, nanti kabupaten ke madrasah seperti itu. Adanya pemantauan dan evaluasi, kemungkinan nanti dari kalau pemantauannya dari jenjang dari tingkat provinsi akan melakukan pemantauan terkait pelaksanaan AM dan membuat laporan. Pelaporannya akan secara berjenjang dari madrasah ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, dan provinsi akan melakukan pelaporan ke tingkat direktorat madrasah seperti itu. Nah, ini madrasah penyelenggara. Penyelenggara AM yang dilaksanakan pertama adalah membentuk kepanitiaan ya Pak ya. Jadi kalau bisa dalam pelaksanaan AM ini di madrasah harus membentuk kepanitiaan. Ya, kalau misalnya madrasahnya melaksanakan AM secara
berbasis komputer, berarti harus ada proktor seperti itu. Tapi kalau memang tidak berbasis komputer atau masih berbasis kertas, berarti tidak perlu adanya proktor. Nah, di sini ada data peserta AM. Data peserta AM dilakukan melalui PDUM, melalui pendataan, verifikasi, dan validasi. Seperti itu. Jadi sehingga datanya benar-benar valid sesuai dengan data yang ada di EMIS. Cetak kartu peserta bisa dilakukan langsung oleh madrasah melalui aplikasi PDUM. Nah, terkait kisi-kisi. Dalam pelaksanaan AM itu Kementerian Agama itu melalui Subdit Kurikulum itu hanya menerbitkan kisi-kisi soal untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Nah, kisi-kisi soal ini kisi-kisi umum. Jadi masing-masing madrasah bisa menerjemahkan ke kisi-kisi yang lebih khusus sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan oleh madrasah. Nah, di situ dijelaskan kisi-kisi, maka harus dibuatlah namanya butir-butir soal, ya. Butir-butir soal yang akan dituangkan ke dalam soal-soal asesmen. Nah, di sini juga diinginkan bahwa di dalam satu soal asesmen minimal, ya, ditetapkan di pos itu minimal ada 3 bentuk soal yang berbeda. Ya, itu ditekankan bahwa dalam satu soal minimal ada 3 bentuk soal yang berbeda. 3 bentuk soal yang berbeda itu maksudnya misalnya 3 bentuk soal, misalnya ada pilihan ganda atau misalnya menjodohkan, itu yang berbeda, atau isian singkat, itu sudah 3 bentuk soal yang berbeda. Nah, sedangkan bentuk soal-soal yang di asesmen itu kalau nggak salah ada 6. Itu bisa Bapak Ibu pilih atau disesuaikan dengan guru-gurunya memilih seperti apa. Yang penting dalam satu soal mapel itu harus ada 3 bentuk soal yang berbeda. 3 bentuk soal itu untuk melihat kemampuan berpikir dari siswa tersebut. Ya. Jadi yang penting adalah 3 bentuk soal yang berbeda. Karena tahun kemarin kita pernah melakukan monitoring ke madrasah, ada madrasah yang hanya menerapkan 1 bentuk soal. 1 bentuk soal saja. Jadi sedangkan di pos AM meminta minimal 3. Minimal 3 bentuk soal. Kalau lebih nggak apa-apa. Itu kan minimal 3. Jadi kalau memang lebih silahkan. Itu untuk soal asesmen. Ya. Untuk perangkat asesmen silakan dibaca sendiri ya. Ya, untuk perangkat atau bentuk asesmen madrasah itu ada beberapa bentuk asesmen. Jadi bisa secara tertulis. Kalau tertulis itu jelas tentang terkait soal ya, secara tertulis, ada berbentuk praktek dan portofolio atau penugasan lainnya. Itu dikembalikan lagi ke madrasah mau bentuk yang seperti apa. Ya, biasanya kan ada kalau misalnya ada perpaduan ya, kalau yang saya tahu kalau misalnya itu Penjaskes itu biasanya selain tertulis ada praktek juga, atau misalnya bahasa Arab itu selain tertulis ada praktek juga seperti itu. Nah, itu dikembalikan kepada madrasah bisa memilih yang mana yang lebih baik, itu disesuaikan dengan kemampuan madrasah dan kemampuan siswa. Nah, materi asesmen itu bisa mencakup ada di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Ya, jadi silahkan kalau misalnya masih menggunakan kurikulum 2013, berarti materi asesmennya itu merujuk kepada kurikulum 2013. Kalau misalnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, berarti minimal merujuk ke kurikulum Merdeka. Tapi saya yakin di Bali masih menggunakan kelas akhir semuanya masih kurikulum 2013. Karena baru 2 tahun kita melaksanakan kurikulum Merdeka, secara otomatis di tahun terakhir ini siswa akhir kita belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, ini kisi-kisi AM. Ya, Kementerian Agama hanya membuat kisi-kisi secara umum yang ditelurkan oleh guru yang akan lebih membuat kisi-kisinya yang lebih khusus. Nah, ini, ya seperti ini. Naskah soal. Soal dibuat oleh guru madrasah sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan. Ya, setelah itu validasi soal. Ya. Jadi wajib soal yang telah dibuat oleh guru itu divalidasi dulu. Ya, validasi itu bisa dilakukan oleh tim teaching
dengan pendampingan pengawas madrasah atau forum KKG atau MGMP. Ya, jadi seperti saya katakan tadi adanya kolaborasi antara KKG, MGMP untuk melakukan validasi soal yang dibuat oleh masing-masing guru madrasah. Ini menjadi wajib. Jadi setiap soal wajib untuk divalidasi. Ya, jadi wajib divalidasi. Ya mungkin waktunya agak mepet, tapi tetap harus divalidasi. Seperti itu. Terus finalisasi soal tetap berada di guru mata pelajaran. Ya, finalisasi soalnya tetap ada di guru mata pelajaran setelah dilakukan validasi. Mungkin di validasi itu ada yang kurang, atau ya ada perlu ditambahkan. Jadi itu perlunya validasi. Sehingga soal tersebut ada perbaikan, baru itu menjadi soal final yang akan diberikan kepada siswa. Nah, ini naskah soal tetap dari guru ya, Bu. Saya tutup. Nah, yang ini untuk waktu pelaksanaan asesmen. Waktu pelaksanaan asesmen ditentukan sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh madrasah berdasarkan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Kanwil dan Dijen Pendis, gitu ya. Jadi AM tidak boleh dilakukan bertepatan dengan hari libur atau hari keagamaan. Ya, ini rentan waktu. Rentan waktu yang dianggap ini ya, yang dianggap ini sama pusat itu adalah jenjang MA, dan waktunya dari tanggal 4 sampai 30 Maret. Ya, dari tanggal 4 sampai tanggal 30 Maret itu untuk rentan pelaksanaan AM di jenjang MA. Nah, untuk jenjang MTS itu rentan waktunya dari tanggal 22 April sampai 11 Mei. Itu silakan dikembalikan ke madrasah mau ngambil di rentan waktu yang mana. Ya, untuk jenjang MI dari 29 April sampai 18 Mei. Ya, yang itu untuk rentan waktu pelaksanaan AM. Ya, untuk pelaksanaannya tadi bisa berbasis komputer, bisa berbasis kertas. Silakan kalau memang mempunyai komputer mau dilaksanakan secara NBK silakan. Ya, secara berbasis komputer. Nah, di sini assessment. Saya tambahkan. Ini penetapan kelulusan. Nah, setelah dilaksanakan AM akan ada penetapan kelulusan. Penetapan kelulusan untuk siswa itu harus ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Guru dan surat keputusan. Jadi nanti berdasarkan dari setelah pelaksanaan AM, setelah mengumpulkan nilai sesuai dengan yang ada, biasanya rapat keputusan atau nilai AM akan terinput di PDUM juga. Di PDUM terkait dengan belangko ijazah dan sebagainya. Terus nanti ditetapkan melalui surat keputusan dari kepala madrasah untuk siswa-siswa yang telah lulus sesuai dengan tanggal kelulusan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Nanti tanggal kelulusannya nanti mungkin menyusul karena di sini belum ditetapkan tanggal kelulusan untuk kelulusan di masing-masing jenjang. Nah, ini baru kisarannya saja bahwa untuk jenjang MA dan MTS itu kemungkinan di minggu pertama bulan Mei. Itu tanggalnya belum ya. Kita menunggu pengumuman atau surat edaran dari Kemendikbud juga terkait pengumuman kelulusan di jenjang MA dan MAK sesuaikan dengan jenjang SMA. Nah, untuk yang jenjang MI dan MTS itu kemungkinan pengumumannya diperkirakan di minggu kedua bulan Juni. Ya, biasanya nanti kalau memang sudah ada ketentuan pengumuman kelulusan akan kita infokan melalui surat edaran. Gitu. Ada lagi saya. Ada yang mau saya tekankan sekali lagi di sini karena kita masih banyak menemukan yang penting dalam soal AM itu adalah tidak boleh menyinggung unsur sara. Jadi kalau bisa di soal AM itu tidak menyinggung soal sara dan tidak boleh berkaitan dengan politik. Yang lebih ditekankan adalah memiliki nilai-nilai nasionalisme. Seperti itu soal AM.
Ada poin penting dari sini. Satu lagi Bu, ntar dicari. Di sini. Yang paling penting di sini untuk penggandaan soal AM. Karena AM itu sudah ditentukan untuk madrasah, yang dibuat oleh madrasah, ditetapkan oleh madrasah. Jadi yang ditekankan di sini adalah bahwa baik Kanwil Agama, Kemenak Kabupaten, KKM, KKG, MGMP dilarang mengkondisikan penggandaan naskah soal. Jadi ya, di sini kita tekankan, jadi penggandaan naskah soal harus dilakukan oleh madrasah. Tidak ada lagi yang namanya dikoordinir oleh KKM atau KKG ataupun MGMP. Ya, karena sini sudah jelas di dalam pos itu tidak dibolehkan penggandaan soal AM itu dikoordinir oleh lembaga. Jadi harus oleh madrasah masing-masing. Itu yang ditekankan. Jadi kita kembali lagi kita menekankan di sana. Jadi kalau bisa sekarang semua lalu apa fungsi KKM dan MGMP? Fungsi KKM dan KKM, MGMP dan KKG itu bisa adalah melalui fasilitas untuk validasi soalnya, validasi soal. Jadi melakukan validasi soal. Di situ kepentingan atau kerjasama dari KKM, KKG dan MGMP. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan di sini terkait post assessment madrasah. Mungkin sebelum saya masuk untuk dasar, dari sini mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya terkait pos AM. Izin bertanya, Bu Ismi, Monggo Pak, silakan. terkait dengan pelaksanaan AM yang dilaksanakan di Madrasah Nike, apakah rentang waktunya itu memang biasanya kan kalau kita ujian praktek itu biasanya kan mendahului. Nah, apakah ini boleh mendahului ujian prakteknya dulu, baru untuk yang tulisnya sesuai dengan rentang waktu yang ada, atau memang harus ujian praktek dan asesmen prakteknya maupun tulisnya dilaksanakan di rentang waktu itu? Terima kasih. Ya, baik, langsung saya jawab aja ya Pak satu-satu. Ya, terima kasih Pak Cenul. Lupa saya. Ya. Jadi gini Pak, yang kalau memang misalnya kesempatan ujian prakteknya mau didahulukan, tidak masalah Pak. Jadi istilahnya misalnya nih dalam rentan waktu itu kan yang dikasih rentan waktu di pos AM itu kan hanya 2 minggu ya kalau nggak salah. Kalau salah hitung tuh hanya dua atau 3 minggu gitu, 2 atau 3 minggu di sana. Nah, di sana kemungkinan kalau memang waktunya masih kurang untuk melakukan praktek, ya berarti bisa dilakukan di luar rentan itu. Yang penting kan istilahnya pola asesmennya atau bentuk asesmen yang telah dilaksanakan oleh madrasah itu tidak keluar dari jalur-jalur kisi-kisi yang ditetapkan oleh pos AM seperti itu. Jadi kalau memang Bapak mau mengambil misalnya rentan waktu yang ada di pos itu hanya untuk ujian tulis, silahkan. Mungkin kesempatannya di situ itu untuk istilahnya tidak membebani siswa ya. Misalnya mau di rentan waktu 3 minggu itu maksudnya diruntut misalnya mau praktek dulu terus habis itu ujian tulis, otomatis itu akan membebani siswa seperti itu. Jadi kalau memang mau didulukan dulu praktek, silakan. Yang penting ada di rentan waktu pos itu dilaksanakan ujian di AM-nya, mungkin yang ujian tulisnya yang di sana. Lebih ditekankan itu ujian tulis sih sebenarnya. Iya, terima kasih. Saya Bu Ya. Ismi. Monggo silakan Bu Fortina. Ya, baik.
Yang mau saya tanyakan ini terkait kisi-kisi yang mapel umum, Bu Ismi. Jadi, apakah nanti kisi-kisi itu kita buat sendiri? Apa boleh kita minta ke Korwil, mereka punya kisi-kisi untuk ujian sekolah mapel umum? Atau mungkin dari Kemenak memfasilitasi kisi-kisi yang mapel umum itu juga gitu, karena yang dari Kemenak itu kan keluar baru kisi-kisi yang agama. Itu aja Mbak. Ya, ya, makasih Bu Martina. Memang gini Bu, karena apa namanya, kita di Kementerian Agama itu hanya memang apa namanya, diharuskan membuat kisi-kisi yang hanya untuk mapel PAI dan bahasa Arab, karena memang kekhasan kita ada di sana untuk madrasah. Sedangkan untuk mapel umum itu beradanya di Kemendikbud. Kisi-kisinya beradanya di Kemendikbud. Seperti saya katakan tadi, kemarin saya sempat berorganisasi ke Dinas Provinsi untuk menanyakan terkait kisi-kisi soal tersebut. Tetapi ternyata di Dinas Provinsi juga di bagian kurikulumnya nggak paham. Saya juga nggak tahu seperti apa. Mungkin bagi kan ada nih di madrasah biasanya kan ikut kakak apa namanya? KKS ya, apa Gugus. namanya tuh ya? Dari gugus atau K3S, apa ya? K3S, ya. K3S ya, biasanya Ya. kan ada K3S tuh yang ikut, yang gabung di apa namanya, di Diknas seperti itu. Mungkin di sana bisa, kalau memang ada kisi-kisi mapel umum, itu ya bisa pakai di sana. Karena memang kisi-kisi mapel umum itu yang mengeluarkan adalah Kemendikbud, bukan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu hanya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan kisi-kisi mapel PAI dan bahasa Arab, tidak di mapel umum, karena mapel umum itu adalah ranahnya Kemendikbud seperti itu. Ya, jadi saya juga masih coba menanyakan ke Kemendikbud terkait kisi-kisi mapel umum apakah ada atau memang dibuat oleh masing-masing gugus K3S-nya, saya kurang tahu juga. Tapi kalau memang misalnya tidak ada, Ibu bisa apa namanya, gurunya bikin sendiri sesuai dengan kisi-kisi misalnya yang ada di tahun lalu atau misalnya yang ada di ini, itu bisa. Jadi kalau memang misalnya ada di gugus, silakan minta di sana juga nggak apa-apa. Tapi kami juga masih berkoordinasi dengan Dinas Provinsi terkait kisi-kisi mapel umum. Nanti kalau kita sudah dapat, kita coba untuk sampaikan, kita share melalui grup seperti itu ya. Ya, makasih Mbak. Ya, dari Min 3 ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama, kami nanti minta PowerPoint yang tadi di share screen oleh Bu Ismi nanti dibagikan, itu yang pertama. PPT-nya. Kemudian yang kedua yang kami tanyakan jumlah peserta peruangan itu biasanya di tahun-tahun kemarin itu jumlahnya 20, apakah masih tetap seperti itu? Apa ada perubahan? Karena belum dibicarakan tadi. Kemudian selanjutnya tentang pengawas. Ini kalau pada topik yang kemarin kita masih pengawas sendiri, artinya guru sendiri. Apakah ada aturan sekarang bahwa pengawas itu harus hilang, apa masih tetap dengan guru kita sendiri? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Bu. Terkait apa tadi? Penentuan ruang ya? Ya. Ya, pengaturan ruang. Ya, masih sama sih Bu. Pengaturan ruang itu masih sama, maksimalnya adalah 20. Ya, jadi masih sama, makanya tidak saya jelaskan karena itu kemungkinan masih sama dengan tahun yang kemarin bahwa satu ruang asesmen itu maksimal 20. Itu kalau ruangnya standar, gitu ya Bu ya. Ini maksimalnya adalah ruang standar, misalnya di ruang kelas seperti itu. Nah, kalau memang misalnya mau mengadakannya misalnya di apa namanya, di aula atau apa, itu silakan disesuaikan dengan besarnya ruangan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di apa namanya, kalau misalnya tidak dilakukan di kelas atau misalnya dilakukan di aula yang ruangannya besar bisa lebih dari 20. Tapi dalam yang jelas dalam
ruangan 20 itu dalam satu ruangan yang isinya 20 itu ada 1 atau 2 pengawas ruangan. Ya. Jadi di sana 1 atau pengawas ruang dalam satu ruang yang isi 20 itu ada 1 pengawas, ya minimal 1. Kalau memang 2 juga nggak apa-apa, 1 atau 2 seperti itu untuk pengawasnya dan jumlah ruang. Sedangkan untuk pengawas di sini di pos AM itu dijelaskan bahwa pengawas itu ditetapkan oleh kepala madrasah. Pengawas itu langsung dari guru madrasah, guru yang ada di madrasah. Jadi tidak ada pengawas silang. Tidak diinikan pengawas silang ya. Jadi guru madrasah itu sendiri asalkan bahwa guru yang mengawas itu adalah bukan guru yang mengajar mata pelajaran yang diujikan. Misalnya kalau memang sekarang itu ujiannya adalah PAI gitu ya. Bahasa Arab. Jadi yang mengawas itu minimal dari mapel umumnya, jadi guru bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kalau bisa tidak bukan mata pelajaran yang diujikan. Itu aja sih, pengawasnya tetap dari madrasah masing-masing. Jadi tidak ada pengawas silang untuk itu. Mungkin itu ya Bu ya. Ya, di pos HR-nya jelas seperti itu. Tapi kalau memang mau keputusannya KKM juga terserah. Yang penting yang jelas di pos HM itu cukup dari guru madrasah itu sendiri yang mengawasi, tidak perlu dari madrasah yang lain. Tapi kalau mau adanya pengawas silang ya silakan, itu rembukan dari gugus atau misalnya dari KKM sendiri. Itu Bu ya. Nanti PPT-nya kami. Ya, nanti PPT-nya kami share Bu ya. Oke Mbak Ismi, mau nambahkan ya silakan atau Pak. mau tanya? Iya Pak. Gini Mbak Ismi, terkait dengan pendataan AM, baik itu peserta maupun lembaga, itu kan memang dari di sana kan PDM. Nah, saya yang minta permohonan seperti tahun-tahun yang sudah pelaksanaan AM atau ujian sekolah, karena ini masih K13, nampaknya masih cenderung ke ujian sekolah. Maka seperti tahun yang lalu itu walaupun pendataan sudah di PDUM, namun tetap kami minta untuk diterbitkan SK penyelenggara. Itu untuk memperkuat kami dalam memperkuat kami dalam pelaksanaan kegiatan AM ataupun ujian sekolah. Itu Mbak Ismi. Terima kasih. Ya, ya Pak, terima kasih. Untuk SK penyelenggara memang sudah kami buatkan Pak, masih di Bukanwil. Sudah kita share masih di Bukanwil. Kemungkinan kalau memang udah di TTE dalam minggu ini, kalau udah selesai akan kami share ke KKM. Oke, terima kasih Mbak Ya. Ismi. Nah, datanya tetap kita ambil dari PDUM. Makasih Pak. Ya, makasih Pak udah diingatkan. Ya, silakan dari mana nih? Pak Fairuz. Ya, terima kasih Ibu. Izin bertanya, apakah ada ketentuan untuk pembuatan soal per mata pelajarannya itu berapa? Misalnya matematika dengan bahasa Arab itu berapa, kemudian yang lainnya berapa, seperti itu. Mohon penjelasannya. Jumlah ya. Kalau jumlah sih tidak ada ketentuan ya Pak ya. Sudah diatur kalau jumlah itu tidak ada ketentuan di pos HR, tergantung dari sekolah masing-masing atau misalnya biasanya kalau jumlah itu biasanya ada dari KKM yang memutuskan misalnya jumlahnya mau pilihan ganda berapa misalnya gitu ya. Itu dikembalikan lagi ke madrasah masing-masing. Itu mau yang penting intinya dari AM itu adalah itu untuk menguji kemampuan kompetensi siswa dalam proses pembelajarannya. Kalau memangnya misalnya 10 soal itu sudah bisa mencakup keseluruhan materi yang diajarkan di siswa, silahkan 10 soal seperti itu ya. Kalau memang merasa kurang misalnya mau 40 soal ya silahkan 40 soal. Yang penting itu sudah mencakup keseluruhan dari materi yang telah diajarkan oleh guru kepada siswa, dan itu sudah melampaui kemampuan dari siswa untuk ketuntasan belajar siswa gitu, mampu menilai ketuntasan belajar siswa gitu aja sih Pak.
Jadi tidak ada ketentuan. Yang ditentukan itu adalah bahwa dalam soal AM itu minimal ada 3 bentuk soal. Dalam satu soal itu minimal 3 bentuk. Dalam satu mapel ya, misalnya matematika itu minimal ada 3 bentuk soal. Bisa pilihan ganda, bisa isian singkat, bisa urean, atau misalnya bisa menjodohkan, terserah. Yang penting dalam satu soal itu ada 3 bentuk soal. Itu aja sih, Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas Iya, Pak ya. informasi. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum Mbak Ismi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bida. Oke. Makasih waktunya. Ini untuk peserta Mbak Ismi. Ada satu siswa saya sampai sekarang nggak balik di Jawa. Padahal sudah masuk di situ. Namanya Lutfiana, sampai sekarang sudah kita hubungi orang tuanya juga tetap katanya anaknya nggak mau balik. Bukan pindah, tapi dia ke Jawa kemarin liburan nggak mau balik, entah masalah keluarga atau apa, orang tuanya nggak menyampaikan gitu. Cuman anaknya nggak mau balik. Nah itu gimana solusinya? Karena sudah masuk di daftar nominatif itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah soal tadi itu kan minimal ada 3 bentuk soal. Maksudnya gini, misalnya pelajaran matematika tadi nggak bisa kalau misalnya pilihan ganda saja atau isi saja atau gitu, maksudnya gimana Mbak Ismi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Saya lanjutkan tadi Bu ya terkait bentuk soal. Maksudnya gini Bu, dalam satu soal mapel ya, soal mapel itu minimal ada 3 bentuk soal Bu. Maksudnya itu 3 bentuk soal itu misalnya di sana bisa pilihan ganda, bisa isian singkat, bisa urean seperti itu. Itu sudah 3 bentuk soal. Itu 3 itu Bu, itu 3 bentuk soal. Ya, itu berarti dalam satu soal mapel itu ada 3. Minimal ada 3. Untuk jumlahnya dikembalikan ke madrasah masing-masing menentukannya. Mau jumlahnya berapa, mau 30, mau 20, mau 35, terserah. Itu disesuaikan dengan waktu dan ketuntasan belajar siswa. Seperti itu. Tergantung dengan kisi-kisinya juga. Ya Bu ya, yang penting yang jelas ada 3. Ibu mau milih yang mana aja silakan. Karena di POTSAEM itu ada 6 bentuk soal kalau nggak salah yang bisa dilakukan. Itu bisa pilihan ganda, bisa pilihan ganda kompleks, bisa isian singkat, bisa urean, bisa menjodohkan, atau misalnya bisa benar dan salah gitu. Itu ada 6 bentuk soal yang bisa digunakan. Yang jelas dalam satu soal ya, dalam satu soal mapel itu minimal ada 3. Itu yang soal. Nah, untuk terkait yang siswa, kalau memang dia sudah terdata di PDUM, ternyata tidak balik gitu ya, tidak balik. Dipastikan kembali Bu, dipastikan kembali apakah dia memang mau berhenti gitu ya, apakah dia memang mau berhenti atau memang mau melanjutkan, tapi dia tidak bisa balik ke ini ya, balik ke sekolah. Kalau dia memang keputusannya berhenti, ya udah dia tidak. Kalau intinya kan kalau dia tidak ikut AM berarti dia kan dikatakan tidak lulus gitu aja. Nanti tidak masalah, yang penting kan dia tidak lulus. Tapi kalau memang dia bisa melaksanakan ujian secara online, ya dipersilahkan. Oh gitu. Iya. Ya, minimal kan misalnya nih, kalau dia memang tapi kalau memang sudah lama tidak masuk, ya berarti kan sudah tidak ada keinginan untuk belajar lagi kan dia. Iya, 2 bulan ini dari Januari sampai sekarang, Mbak. Januari ya. Ya, itu sebenarnya kebijakan madrasah aja sih Bu ya. Dikembalikan kebijakan madrasah, apakah mau diikutkan? Kan kalau misalnya ujian itu kan kalau memang dia tidak bisa datang ya berarti bisa online seperti itu kan, masih ada teknik-teknik atau yang bisa digunakan, bisa online atau bisa ini. Kalau dia memang tidak mau ya sudah, berarti kan dia dikatakan nanti kalau memang dia tidak ikut ujian AM dia tidak lulus, karena kan nilai AM ini salah satu penentu kelulusan ya, salah satu poin dalam penentukan kelulusan. Itu aja sih Bu. Ya, silakan Bu Laili.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya Bu Ismi. Kebetulan di sekolah kami ini mau meluncurkan madrasah digital, yang mana soal kita berikan kepada siswa itu melalui aplikasi tersendiri yaitu Sekolah ID Bu Ismi. Di sana ada aplikasi CBT Bu Ismi. Karena kita ini kan baru meluncurkan tapi on prosesnya itu kita sudah melakukan menggunakan aplikasi Sekolah ID tersebut. Ini mungkin solusi kalau minta solusi. Kami menggunakan tipe tes itu dengan komputerisasi gitu. Karena CEO-nya ini kan bukan dari kita. Ya, apabila ada kendala, misalkan ada kendala, itu bolehkah dikasih second opinion mungkin dari lembaran kertas atau gimana? Boleh enggak ketika di tengah proses assessment tersebut? Terima kasih Bu Ismi. Ya, seperti lagi Bu, karena asesmen madrasah ini sudah diserahkan kepada madrasah ya Bu ya, sudah diserahkan pada madrasah, baik itu pembuatan soalnya, pelaksanaannya, nah itu kembalikan lagi kepada madrasah. Kalau memang madrasah mau menggunakan CBT misalnya atau menggunakan berbasis komputer, silakan menggunakan basis komputer. Yang intinya adalah bahwa madrasah itu melaksanakan asesmen gitu ya. Misalnya nih ternyata di komputer ada kendala mau kembali ke kertas silahkan gitu ya. Karena itu kembalikan lagi kemampuan madrasah gitu. Jadi kalau Ibu misalnya sudah mau menggunakan CBT ternyata ada beberapa kendala, misalnya ada di pertengahan jalan ada permasalahan terkait CBT tersebut gitu, misalnya mau kembali ke kertas silahkan. Itu juga asalnya soal itu kan berbasis kertas nih. Asalnya kan kita bikin soal nih gitu, terus kita mau berbasis CBT kita input ke komputer berbasis CBT, akhirnya dilaksanakan secara CBT. Kalau misalnya ada errornya di CBT gitu, bisa ada errornya di CBT, berarti ya nanti dikembalikan ke kertas nggak apa-apa gitu. Intinya kan ya asalkan intinya itu adalah madrasah tersebut melaksanakan asesmen, ada nilai. Mau dia berbasis kertas, mau berbasis CBT, itu dikembalikan ke madrasah masing-masing. Baik, terima kasih Bu Ismi. Ya. Ya, silakan Pak Ali. Ya, Assalamualaikum. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Suaranya Mbak Ismi ya agak putus-putus. Masa? Terima kasih Mbak Ismi dan teman-teman lainnya semuanya yang mengikuti Zoom. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan atau usulkan ya. Jadi ini pos yang tahun ini kita belum dapat atau belum baca, tapi saya sempat lihat pos yang tahun lalu. Untuk kriteria soal, saya kira ini untuk meningkatkan kualifikasi mutu soal, ini tidak ada ketentuan yang mengandung pada tahapan HOTS ya. Jadi kalau kita mengarah pada soal yang kualifikasi standar, katakan soal AKMI atau ANBK, ini orientasinya nanti menuju ke soal yang berbasis HOTS. Ini tidak ada ketentuan di situ. Apakah di juknis yang baru itu ada atau tidak? Yang kedua, ini Mbak Ismi, saya mencoba tadi lihat ijazah ya. Ini kan insya Allah AM kita sudah tahun yang ketiga kalau AM ya. Sebelumnya kan UM. Ini agar sama nomenklaturnya. Saya lihat di tulisan di pertama, ijazah yang pertama itu masih ada kata istilah ujian madrasah gitu. Apakah tahun ini sudah ada desain? Ini nanti teksnya berubah menjadi redaksinya menjadi asesmen madrasah di ijazah yang tahun sebelumnya ya. Ini yang tahun sebelumnya. Jadi yang di depan ini masih tertulis ujian madrasah. Gitu. Kalau mengikuti dengan ketentuan regulasinya ya mestinya harusnya asesmen madrasah kan begitu. Karena ini sudah tahun yang ketiga. Gitu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ali ininya. Memang sih di pos AM ini, tapi sama kayak tahun kemarin ya, bahwa memang tidak menjelaskan bentuk soalnya yang menggunakan HOTS gitu ya Pak ya.
Ya, betul. Nah, saya coba masih ini juga. Ya, nah, di dikembalikan lagi sih Pak sebenarnya itu untuk yang makanya karena ini adalah dikembalikan ke madrasah, memang kalau memang sebaiknya itu di dalam soal asesmen itu memang harus ada soal-soal HOTS gitu ya, soal HOTS atau yang memiliki literasi yang lebih tinggi seperti itu. Jadi memang eh, sebenarnya itu kembalikan lagi ke madrasah sebenarnya. Ya memang di Posain memang tidak didetailkan sama seperti kalau memang ujian madrasah yang tahun kemarin, yang awal-awal tahun itu memang ada ketentuan minimal 30%. Ya, minimal 30% dari soal ujian madrasah itu bentuk soalnya adalah soal HOTS 30%. Nah, kalau memang madrasah menginginkan kemampuan peserta didiknya lebih gitu ya, misalnya untuk madrasahnya ini ya memang soal itu harus hot gitu ya. Harus ada soal hot seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya soal ujian akhir madrasah itu soalnya hanya masih berada di tingkatan C1 gitu ya misalnya. Itu kan sudah sangat minim ya, sudah sangat minim, minimal berada di C3 seperti itu. Sudah mampu untuk menganalisis atau menjelaskan seperti itu. Nah, itu yang harus ditekankan kembali kepada guru-guru kita yang dalam membuat soal. Kalau memang bisa, tetap harus ada soal host. Walaupun di Juknis itu memang di pos HM itu tidak dijelaskan. Dia tidak dijelaskan, tapi di sana kan dikembalikan lagi ke madrasah gitu. Dikembalikan madrasah kalau memang seandainya memang harus ada soal HOTS, tapi di sana tidak ditentukan harus berapa persennya kan gitu aja ya. Kalau tahun sebelumnya ada persentasenya minimal 30%. Kalau soalnya 30 misalnya, kalau soalnya 30 berarti ada 6 kan gitu ya. Ada 9 soal HOTS. Itu ditentukan 30%. Kalau sekarang memang tidak ditentukan berapa persen, tapi tetap harus ada. Tetap harus ada soal HOTS itu. Jadi tekankan lagi kepada madrasah, tetap harus ada soal HOTS, tapi tidak ditentukan presentasenya. Ya, kalau misalnya ada 2, 3 gitu, tetap harus ada. Yang minimal lah 30%. Itu maksimal ya, minimal 30%. Itu yang tahun kemarin itu. Minimal 30% soal HOTS-nya. Ya, saya kira kan Ya. gini, Pak Ismi, karena kan gini ya, itu dalam rangka sebenarnya kan untuk meningkatkan kualifikasi, bukan hanya kualitas analisa siswa, tapi juga mutu soal itu sendiri. Yang kedua, kan anak kita ini yang ketika kelas 8 atau kelas 5 atau kelas 11 sudah melaksanakan ANBK dan AKMI. Jadi mereka sebenarnya ketika kelas sedang itu sudah menganalisa soal-soal yang kualifikasinya tinggi, tapi ketika soal terakhir tidak ada hal yang tersirat di situ untuk ketentuan HOTS, itu nanti levelnya dikhawatirkan bisa turun lagi gitu. Itu maksudnya jika memang ada ketentuan itu tentu akan lebih baik, saya kira itu. Ya, mungkin kalau memang bisa ya kita sepakat aja Pak, bisa kesepakatan aja kalau memang penting itu soal HOTS ya berarti di hasil asesmen harus ada soal HOTS di soal ujian asesmen madrasah ini walaupun tidak ada di pos ya. Jadi itu bisa menjadi kebijakan di provinsi kan, kebijakan di provinsi atau kebijakan di KKM seperti itu bahwa harus ada yang namanya soal HOTS. Jadi misalnya kita samakan aja lah misalnya seperti 3 tahun yang lalu bahwa soal di ujian madrasah itu minimal 30%-nya harus soal HOTS. Ya, kalau bisa. Karena nanti kita juga akan turun ke bawah nih Pak untuk mengecek soal itu layak enggak itu sebenarnya gitu. Karena ada beberapa madrasah yang kemarin kita turun, ternyata soalnya itu masih standarnya di C1 gitu. Ya, C1, C2 dan ya. Itu, Ya, dan itu mungkin nanti pada saat memang validasi ada, soalnya mungkin bisa dikuatkan di situ. Ya, makanya kita perlu adanya, makanya saya menekankan kepada mungkin yang di KKG-nya atau MJP-nya atau KKM-nya gitu ya. Di KKM-nya itu, di sana fungsi KKM untuk validasi. Karena di sana fungsi KKM itu fungsinya untuk memvalidasi soal, itu terkait misalnya
kita juga untuk meningkatkan kemampuan guru kita dalam membuat soal itu divalidasi itu. Mana yang cocok, misalnya kalau memang tidak mungkin soal AM itu semuanya C1, C2 gitu, nggak mungkin, minimal masuklah ada C4-nya, ada C3 seperti itu ya. Jadi biar bervariasi seperti itu. Tetap ya Pak ya. Nah, nanti mungkin saya tekankan kepada seluruh ininya tetap harus ada soal hot. Karena kita akan melihat di sana. Ya. Di halaman 22 ada, Mbak. Ada ya, Bu ya? Memilih stimulus yang menarik dan Ya, stimulus yang menarik. Ya. hot. Oh ya, di sini ada yang panduan assessment. Tapi memang tidak ditentukan berapa persennya ya, Bu ya? Berarti harus semua. Enggak juga sih, Bu. Bisa. Ya, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Jadi memang tidak ditentukan, kalau kemarin itu ada ditentukan maksimal minimal 30%. PKPP. Tak share di grup ya. Fotonya kirim ke saya. Ya. Mungkin itu ya, bisa seperti itu ya Bu ya. Tetap harus ada gitu. Pilihan ganda kompleks juga kan termasuk hot. Ya, itu juga hot juga. Ya. Karena di sana ada bentuk pilihan ganda kompleks, ada benar salah. Itu juga menguji. Ya, mungkin itu Pak Ali. Oke, ya, makasih. Saya belum baca yang baru. Ada di bawahnya Pak, ada ketentuan di lampiran. Di lampiran pos itu ada. Okay. Di di pos AM bawahnya itu ada lampiran ketentuan panduan tes seperti itu. Itu di sana apa aja yang harus diberikan, tidak boleh menyinggung sara politik gitu ya. Yang harus bernilai memiliki nilai-nilai nasional gitu kan ada. Terus soal harus menarik, memiliki stimulus ya. Yang namanya memiliki stimulus itu berarti kan ya harus ada narasi ya, minimal ada stimulus itu juga hot juga gitu. Stimulus yang menarik. Ya, jadi itu masih ada yang perlu dipertanyakan? Yang ijazah tadi, untuk Mbak. terkait ijazah. Stimulus tidak harus hot berarti. Stimulus itu tidak harus hot berarti. Ya. Kan tidak harus hot kan. Ciri-ciri hot itu ada stimulus. Ya, tapi stimulus tidak harus hot. Ini apa namanya tim AKMI kalau udah berbicara seperti ini. Ya. Ya, kalau untuk ijazah kita belum tahu ya Pak model belangko ijazah yang sekarang. Yang jelas kalau memang di sana masih ada, kita belum tahu juga apakah nanti di belangko ijazah yang tahun ini masih dikatakan ujian madrasah atau misalnya asesmen madrasah, kita nggak tahu. Karena nanti kita lihat aja nanti belangko ijazah yang turun seperti apa gitu. Tapi yang jelas kan tidak merubah ya namanya asesmen dan ujian madrasah seperti itu. Cuma kemarin itu infonya sih masih diusahakan kalau bisa ijazah itu nanti ke depannya belangko ijazah itu akan diterbitkan secara sudah tidak secara tulis manual lagi, tetapi secara di print bisa gitu. Jadi belangko ijazah itu akan di print seperti itu. Ada print khusus nanti Pak, akan ada printer khusus yang akan diberikan untuk menerbitkan ijazah seperti itu. Jadi ada print khusus, jadi tidak lagi manual, karena pertimbangannya kalau manual itu terlalu banyak kesalahan, jadi ada yang salah nulis lah, ada yang sulit tanggal gitu. Jadi akan ditekankan ke depannya itu secara print. Seperti itu. Misalkan menyangkut pokok kemarin tentang. Nah, itu sih kemarin
info dari Pak Kasubdit ya, inovasinya Pak Kasubdit bahwa ijazah suatu saat ke depannya itu akan dilakukan secara print out untuk ijazahnya. Jadi sehingga yang akan dipastikan lagi itu adalah PDUM-nya. Jadi kalau PDUM-nya udah valid, baru bisa print ijazah. Nanti akan ada printer khusus sih kayaknya, tapi masih dalam tahap wacana sih Pak ya. Kemungkinan kalau tahun ini belum bisa direalisasi, kemungkinan tahun depan. Itu infonya Pak Kasudit kemarin ya waktu rapat persiapan ujian madrasah seperti itu. Kan itu Pak infonya, nanti kita tunggu aja Pak hasil model belangkunya seperti apa, karena kita juga nggak tahu. Suaranya kedengeran. Iya, Mengurangi Pak. pendapatan tukang tulis. Ya Pak, karena memang di BOS sekarang kan sudah tidak boleh itu namanya menghonor nulis ijazah. Masih bisa, masih bisa. Mengurangi pengeluaran di BOS ya Pak ya. Ya, ada yang lagi bertanya Bu Siti Aisyah? Silakan Bu. Ya, assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam ya. Maaf Bu, mau tanya. Karena tadi kayaknya saya telat masuk tadi karena udah penuh nggih. Mau tanya Bu, mungkin nanti bisa dikoreksi. Untuk terakhir, untuk pertama kan yang tahun lalu itu ada dari pos AM Kanwil kan ada itu nggih, nomor peserta itu. Nomor peserta bagaimana Bu Ismi, apa aja? Nomor peserta secara otomatis sudah ada di PDUM Pak. Jadi ketika Bapak melakukan validasi terhadap siswa di PDUM, terus di generate Noves itu langsung nomor peserta ujian muncul di sana. Jadi di PDUM, sebenarnya ya di PDUM. Sebenarnya kalau memang mau karena sekarang sudah tidak ada lagi manual ya nomor peserta itu, tapi klasifikasinya sama. Klasifikasinya sama seperti tahun kemarin bahwa di nomor peserta itu menggunakan ada kode provinsi, kode tahun dulu ya, tahun. Kalau tahun sekarang 2023 berarti depannya itu adalah tahun 2023. Terus kode provinsi Bali berapa? Provinsi Bali itu ada 18 ya. Ada 18. Setelah itu ada kode kabupaten, kode kabupaten dulu Pak. Ada kode kabupaten. Di kode kabupaten itu kalau kabupaten misalnya Jembrana itu 01, berarti dia 01 gitu ya. Ditambahin di belakangnya 01, 2 digit 01. Nanti kode madrasahnya 4 digit. Kode madrasah itu ada 4 digit. Kalau enggak misalnya Man 1 Jembrana itu karena dia 001 berarti dia 0001 seperti itu. Terus nanti 4 digit terakhir itu baru namanya kode pesertanya. 4 digit terakhir itu kode peserta. Iya, tapi itu sekarang tidak perlu lagi kita bikin secara manual karena secara otomatis ada di PDUM. Sudah masuk di PDUM Pak. Nggih. Ya Bu, Jadi Bapak satu bisa lihat lagi. di PDUM. Satu lagi Pak, silakan. untuk pelaksanaan AM itu kan di pos yang diberikan dari pusat itu kan rentangan waktu gitu Ismi. Nah, itu pelaksanaan itu nanti itu serentak satu kanwil harus sama atau terserah kembali ke sekolah masing-masing Bu Ismi untuk jadwalnya. Dikembalikan ke madrasah masing-masing Pak. Itu pusat hanya memberikan rentan waktu. Rentan waktunya misalnya kalau MA dari tanggal 4 sampai tanggal 30 Maret ya. Nah, itu bisa serah Bapak mau melaksanakan di mana, atau mau dilaksanakan seminggu misalnya di tanggal 18 Maret silahkan. Misalnya mau diselang-seling karena ada kegiatan di madrasah silahkan, seperti itu. Dikembalikan lagi ke madrasah masing-masing menentukan. Ya. Bebas ya Bu Ismi, yang penting dari rentan waktu itu nggih. Ya, yang penting ada rentan waktu. Karena kalau MA itu kenapa lebih awal? Karena memang nanti kelulusannya dia di bulan Mei. Jadi ada jeda waktu satu bulan ya untuk membuat nilai-nilai di kelulusan tersebut. Gitu. Harus ada mengumpulkan nilai-nilai yang penilaian kelulusan. Karena di bulan Mei sudah adanya kita kelulusan untuk yang jenjang MA. Sedangkan untuk yang MI MTS itu di bulan Juni. Jadi masih ada rentan waktu ya. Waktu 1 minggu untuk koreksi nilai. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Masih adakah? Kalau
belum, tidak ada. Saya coba share sedikit terkait PDUM ya Pak. Ini terkait belangko ijazah. Nah, ini terkait belangko ijazah. Belangko ijazah yang telah masuk di data PDUM-nya provinsi, ini sebenarnya di tahun ini akan ada 2 belangko ijazah. Ada belangko ijazah yang versi kurikulum 2013, ada yang versi kurikulum Merdeka. Tapi karena di Bali itu belum ada yang melaksanakan kurikulum Merdeka untuk kelas akhir, karena kita baru 2 tahun belakangan ini menggunakan kurikulum, jadi semuanya adanya di kurikulum 2013. Ya, di sini di kurikulum di data belangko ijazah ada 1 madrasah itu masih menggunakan kurikulum Merdeka di PDUM. Nah, itu ini ada di jenjang M ini, ada di Jembrana, tapi ini sudah saya diskusikan kemarin ke pihak pusat, kita tetap dikasih K13, bukan kurikulum Merdeka, karena jelas bahwa MI kelas 6 itu belum menggunakan kurikulum Merdeka, masih K13 seperti itu. Jadi ada yang ada yang menggunakan, semuanya masih menggunakan K13. Nah, ini belangko ijazahnya yang sudah ada. Ini belangko ijazah yang terdata. Jadi secara otomatis Provinsi Bali itu akan mendapatkan belangko ijazah sesuai dengan PDUM. Misalnya untuk jenjang RA itu ada 3.935 dan itu dibagi ke seluruh kabupaten. Ya, ini jenjang MI, jenjang MTS, dan jenjang MA. Nah, data ini adalah sesuai dengan data peserta ujian yang telah divalidasi di PDUM. Jadi, kalau misalnya ada siswa tambahan, misalnya ada mutasi atau misalnya siswa masuk, kalau siswa keluar sih tidak masalah ya Pak ya. Kalau siswa keluar tidak masalah karena dia tidak akan terima ijazah kalau siswa keluar. Yang jadi masalah ini kalau misalnya madrasah menerima siswa masuk dan itu masuknya di kelas akhir, itu yang bermasalah. Yang masalahnya adalah tidak mungkin bisa ditambahkan di dalam PDUM. Jadi sekarang kalau bisa ada yang misalnya mau mau minta mutasi ke madrasah siswa masuk kalau dia kelas akhir usahakan bukannya tidak mau menerima ya Pak ya. Nah, ini dikembalikan lagi kalau dia masuk nanti dia tidak bisa dapat ijazah karena memang pendataan ijazah itu sudah di-close per tanggal 2 Februari kemarin. Ya, kalau memang seandainya bisa mengusulkan, kita nggak tahu boleh mengusulkan apa tidak karena belum ada ketentuan dari dari subdit kurikulum untuk mengajukan usulan penambahan ijazah secara manual. Itu. Ini terkait ijazah. Jadi benar-benar nanti ijazah yang kita terima itu adalah sebanyak data yang ada di PDUM. Jadi silakan Bapak cermatin yang ada di PDUM, siswanya apakah sudah masuk semua atau belum gitu ya. Karena kemarin saya sudah wanti-wanti di grup, terutama di grup operator yang PDUM untuk mengecek siswanya apakah semuanya sudah masuk. Untuk masalah ada beberapa kemarin yang tidak punya NISN ya kita usahakan saja masuk gitu ya, penting masuk ke PDUM. Setelah lebih ternyata bisa yang tidak memiliki NISN kita usaha bantu, ternyata di akhir-akhir tiba-tiba terbit NISN-nya gitu. Dibantu terbit NISN akhirnya bisa divalidasi di PDUM. Nah ini nanti datanya Pak ya. Kalau masing-masingnya silakan nanti dilihat di PDUM masing-masing. Seperti itu. Yang jelas untuk yang RA tahun ini ada yang kurmer. Ya, yang RA ada yang kurmer. Saya sudah sempat konfirmasi ke kakak RA itu ada yang kurmer karena memang kalau RA kemungkinan bisa kurmer karena memang dia 2 tahun kemarin kalau dia sudah melaksanakan kurmernya di 2 tahun kemarin berarti tahun sekarang kelompok B-nya sudah menggunakan kurmer. Jadi dia ijazahnya pasti ada yang kurmer. Ada beberapa di jenjang RA itu menggunakan ijazahnya nanti kurmer karena dia memang sudah ter-SK-kan di 2 tahun kemarin itu kurmer, jadi dia bisa mendapatkan ijazah kurmer. Begitu. Itu yang RA. Kalau yang MTS masih tetap K13.
Nah, ini yang terkait belangko ijazah ya, Pak ya. Belangko ijazahnya pastikan, ya, saya perlu ingatkan lagi, dipastikan data yang ada di PDUM, terutama data siswa nih Pak ya, data siswa itu benar-benar valid. Kalau misalnya ada perubahan data di EMIS, silakan update di PDUM. Ya, silakan update di PDUM. Misalnya nih, saya kasih contoh. Waktu pendataan pertama di PDUM, ternyata itu misalnya ada kesalahan tanggal lahir, atau misalnya kesalahan tempat lahir, atau namanya kurang, gitu kan. Itu kan harus diperbaikin di Perpal PD kan, harus diperbaikin di Perpal PD, nanti dia akan masuk ke EMIS. Ya, kalau di EMIS berubah, tidak secara otomatis di PDUM berubah. Ya, karena memang dia tidak sinkronnya tidak otomatis gitu. Jadi kalau memang menginginkan misalnya di PDUM berubah, itu harus diupdate. Misalnya nih kayak di sini saya lihat di RA ini ada. Kalau memangnya ada perubahan misalnya tanggal lahir atau nama orang tua atau misalnya ini kurang tambah A atau apa gitu ya, silakan diupdate di PDUM. Tapi pastikan dulu di EMIS-nya sudah berubah. Kalau di EMIS berubah, silakan diupdate di PDUM. Gitu. Karena itu nanti akan pengaruh di ijazahnya. Ya, disesuaikan dengan ijazah yang akan diterima oleh siswa tersebut datanya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu ya bisa saya sampaikan terkait PDUM dan kebutuhan belangko ijazah seprovinsi Bali yang sudah kita sampaikan ke pusat. Kemungkinan infonya seperti tahun kemarin pada diharapkan bulan Maret itu belangko ijazah sudah nyampe di provinsi masing-masing. Jadi nanti sebelum pengumuman kelulusan kita sudah menyampaikan belangko ijazah tersebut ke madrasah. Jadi tidak ada lagi namanya ijazah yang ditunggu gitu ya belangko ijazah. Kalau dulu kan gubernur ijazahnya belum keluar tapi sudah kelulusan. Tapi di tahun ini seperti tahun kemarin diusahakan di bulan Maret itu masing-masing provinsi sudah menerima belangko ijazah minimal sebelum hari raya. Sebelum hari raya itu belangko ijazah sudah nyampe di provinsi. Itu kemarin info dari pusat bahwa belangko ijazah akan diterima masing-masing provinsi di bulan Maret atau sebelum hari raya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yati cantik nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ismi atas arahan teknisnya terkait POSAM dan PDUM. Dan selanjutnya mungkin sudah absen semuanya. Aku belum absen. Sudah mengisi link. Belum. Sudah mengisi link yang ada di chat. Oh, belum. Karena sudah berakhirnya kegiatan sosialisasi pos AM. Materi saya share di grup mungkin? ya. Mas Bajak, Bapak Ibu, materi saya share di chat ya Pak ya. Kalau mau materi pos AM. Oke, terima kasih. Ya Bu. Untuk materi nanti mungkin bisa di-share di grup aja Mbak Ismi karena ya, banyak yang belum ya, bisa nanti gabung di sini. Nah, materi pos AM sudah di-share sama Bu Ismi. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Dan marilah kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mengucapkan maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.